Inilah burung ajaib Nabi Muhammad yang masih hidup sampai saat ini. Burung-burung ini menyimpan kisah menakjubkan dan menjadi penolong Nabi Muhammad dikala nyawanya tengah terancam. Burung ini namanya adalah burung merpati tanah suci. Burung-burung ini banyak diyakini umat Islam sebagai keturunan merpati yang bertelur di mulut Gua Sur. Dikisahkan, dahulu saat Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar hijrah meninggalkan kota Makkah secara diam-diam, mereka dikejar oleh orang-orang musyrik Quraisy yang ingin membunuh mereka. Di tengah pelarian yang menegangkan itu, mereka berdua bersembunyi di sebuah gua di puncak Jabal Tsur. Kaum Quraisy yang geram tidak menyerah. Mereka membentuk tim pencari dengan imbalan yang sangat menggiurkan, dengan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi. Pencari jejak ulung pun berhasil melacak jejak kaki mereka sampai di kaki Jabal Tsur. Saat itu jantung Abu Bakar berdebar kencang saat mendengar langkah-langkah kaki semakin mendekat. "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti kita akan terlihat," bisik Abu Bakar khawatir. Namun, Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, "Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita." Di saat-saat genting itulah, mukjizat dan pertolongan dari Allah datang. Bukan dengan kekuatan besar atau pasukan malaikat, melainkan melalui dua makhluk kecil yang sering kita jumpai, yaitu seekor laba-laba dan sepasang burung merpati yang tengah bertelur. Saat para pengejar kaum kafir hampir tiba di mulut gua, mereka melihat pemandangan aneh yang membuat mereka ragu. Di pintu masuk gua, seekor laba-laba baru saja selesai menenun sarangnya. Jaringnya yang halus terlihat masih utuh, seolah tidak ada satupun makhluk yang melewatinya. Bersamaan dengan itu, sepasang burung merpati liar membuat sarang dan bertelur di dekat sarang laba-laba. Mereka dengan tenang mengerami telurnya seolah tidak terganggu oleh apapun. Para pengejar menatap pintu gua dengan heran. "Mustahil ada orang di dalam gua itu," pikir mereka. "Jika ada yang masuk, sarang laba-laba ini pasti sudah rusak dan burung merpati itu pasti sudah terbang ketakutan." Merasa yakin bahwa tidak ada siapapun di dalam, mereka pun berbalik arah. Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar pun akhirnya selamat dari pembunuhan. Saat ini, banyak umat muslim percaya bahwa ribuan merpati yang bertebaran di sekitar Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah adalah keturunan langsung dari merpati yang membantu dan menyelamatkan Nabi Muhammad. Keberadaan merpati dalam jumlah besar ini juga dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi, dan kita dilarang membunuh dan menyakitinya. Di Makkah dan Madinah, burung-burung merpati ini memang sangat dihormati. Jemaah haji dan umrah seringkali membeli pakan untuk diberikan kepada merpati sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Kisah burung merpati di Gua Tsur adalah cerita yang penuh makna tentang perlindungan Allah. Inilah burung ajaib Nabi Muhammad yang masih hidup sampai saat ini. Burung-burung ini menyimpan kisah menakjubkan dan menjadi penolong Nabi Muhammad dikala nyawanya tengah terancam. Burung ini namanya adalah burung merpati tanah suci. Burung-burung ini banyak diyakini umat Islam sebagai keturunan merpati yang bertelur di mulut Gua Tsur. Dikisahkan, dahulu saat Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar hijrah meninggalkan kota Makkah secara diam-diam, mereka dikejar oleh orang-orang musyrik Quraisy yang ingin membunuh mereka. Di tengah pelarian yang menegangkan itu, mereka berdua bersembunyi di sebuah gua di puncak Jabal Tsur. Kaum Quraisy yang geram tidak menyerah. Mereka membentuk tim pencari dengan imbalan yang sangat menggiurkan, dengan menghadiahkan 100 ekor unta bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi. Pencari jejak ulung pun berhasil melacak jejak kaki mereka sampai di kaki Jabal Tsur. Saat itu jantung Abu Bakar berdebar kencang saat mendengar langkah-langkah kaki semakin mendekat. "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti kita akan terlihat," bisik Abu Bakar khawatir. Namun, Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, "Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita." Di saat-saat genting itulah, mukjizat dan pertolongan dari Allah datang. Bukan dengan kekuatan besar atau pasukan malaikat, melainkan melalui dua makhluk kecil yang sering kita jumpai, yaitu seekor laba-laba dan sepasang burung merpati yang tengah bertelur. Saat para pengejar kaum kafir hampir tiba di mulut gua, mereka melihat pemandangan aneh yang membuat mereka ragu. Di pintu masuk gua, seekor laba-laba baru saja selesai menenun sarangnya. Jaringnya yang halus terlihat masih utuh, seolah tidak ada satupun makhluk yang melewatinya. Bersamaan dengan itu, sepasang burung merpati liar membuat sarang dan bertelur di dekat sarang laba-laba. Mereka dengan tenang mengerami telurnya seolah tidak terganggu oleh apapun. Para pengejar menatap pintu gua dengan heran. Mustahil ada orang di dalam gua itu.